Halo anak hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita masih membahas materi kelas 6, muatan pelajaran IPA, tema 1, subtema 3, dengan materi pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Kalian tentunya sudah tahu semua, Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang melimpah. Sekitar 30% jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi ini berada di Indonesia. Seiring perkembangan waktu, banyak jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Akan tetapi, tidak sedikit pula jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Ancaman terhadap kepunahan hewan dan tumbuhan langka sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan upaya nyata agar keberadaan hewan dan tumbuhan bisa dilestarikan. Faktor terjadinya kepunahan pada makhluk hidup. Ada dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah. Yang pertama, akibat faktor alam. Contoh faktor alam antara lain, sulit beradaptasi dengan lingkungan, tingkat perkembangbiakan yang lambat, terjadinya bencana alam. Yang kedua, faktor manusia. Banyak kegiatan manusia yang menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan. Contohnya, penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, pembuangan sampah ke alam, dan eksploitasi secara berlebihan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang hewan langka. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas, jumlahnya terbatas, dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Berikut beberapa contoh hewan langka. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di daerah Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah, sehingga banyak diminati dan diburu oleh manusia. Karena keindahannya, burung cendrawasih ini mendapat julukan sebagai burung surga. Badak bercula satu. Badak bercula satu hidup di ujung kulon, Banten. Sesuai dengan namanya, badak ini memiliki satu cula di atas hidungnya. Populasi badak bercula satu semakin berkurang karena perburuan liar. Biasanya pemburu mengambil cula badak untuk bahan obat. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Perburuan liar menyebabkan populasi harimau Sumatera semakin diambang kepunahan. Harimau Sumatera diburu karena meningkatnya permintaan untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya, seperti kulitnya yang sering kali digunakan untuk bahan pembuat tas, pakaian, atau hiasan rumah yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Berikutnya ada orang utan. Saat ini, populasi orang utan kian menurun. Menurunnya populasi orang utan diakibatkan oleh kegiatan perburuan liar serta kerusakan habitat akibat pembukaan lahan untuk perkebunan ataupun pemukiman. Komodo. Komodo merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi dunia internasional. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia, sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Menurunnya jumlah populasi komodo disebabkan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Baik anak-anak hebat,
Kita lanjutkan ke materi tumbuhan langka. Tumbuhan dikatakan langka dan mendekati kepunahan jika keberadaannya di alam sudah sangat sedikit dan sulit untuk ditemui. Tumbuhan langka yang pertama adalah Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat, sehingga seringkali dijarah oleh manusia. Amorphophallus titanium. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar. Bunga ini mengeluarkan bau busuk seperti bangkai, sehingga dinamakan bunga bangkai. Bau bangkai ini dimanfaatkan untuk menarik serangga. Tempat hidupnya secara alami berada di daerah Sumatera. Kantong semar. Tanaman kantong semar tumbuh di daerah yang kekurangan kadar nitrogen. Hutan di daerah Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu habitat dari tanaman kantong semar ini. Manusia seringkali mengambil secara langsung kantong semar dari hutan untuk diperjualbelikan. Cendana. Cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini dapat dimanfaatkan untuk rempah-rempah dan bahan pengharum. Keberadaannya sekarang menjadi langka dan harganya menjadi mahal. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi, sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidup di daerah hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual tumbuhan ini mahal, sehingga banyak diburu orang. Upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh dari pelestarian in situ adalah Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan untuk melindungi hewan. Berikutnya ada Taman Nasional, yang merupakan kawasan yang melindungi tumbuhan dan hewan. Hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan untuk melindungi tumbuhan. Yang kedua ada pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya penangkaran, rehabilitasi, dan pembiakan hewan dan tumbuhan. Contoh pelestarian ex situ, kebun botani, kebun binatang, taman safari, dan penangkaran. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan.